jadi baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Boke, NIM 1723030015. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang isi review buku 3. Mata kuliahnya Perencanaan dan Kebijakan Sosial, dengan judul Suatu Kebijakan Sosial Publik Terhadap Penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Inspirasi untuk buku ini berasal dari undangan yang saya terima untuk berpartisipasi dalam perspektif kebijakan tentang penyakit Alzheimer. Pada saat itu saya hanya tahu sedikit tentangnya Alzheimer, tetapi lebih banyak menulis tentang kebijakan kesehatan dan biomedis, termasuk 3 buku tentang kebijakan otak. Di cerma itu saya belajar banyak tentang medis, etika sosial, dan aspek lain dari DA yang lain penulis, tetapi menjadi lebih jelas bahwa sampai saat ini perhatian yang lebih diberikan jauh lebih sedikit diberikan kepada dimensi kebijakan. Dengan eksplorasi lebih lanjut, saya menemukan bahwa meskipun ada literatur ilmiah dan sosial yang sangat besar dan banyak buku dan naratif tentang AD, literatur tentang kebijakan publik jauh lebih terbesar. Baru saja ada banyak laporan komisi dan pemerintah yang eksekutif, termasuk studi menyeluruh dari berbagai asosiatif AD yang mencakup aspek politik dan sosial dan menyediakan sumber informasi yang sangat baik dan data, tetapi cenderung sulit digunakan. Buku ini mencoba mengisi kekosongan dan memberikan gambaran umum yang dapat dibaca tentang masalah kebijakan sosial AD dan lainnya. Demensia ini mensintesis penyakit tentang berbagai masalah yang diangkat oleh AD sebagaimana tercantum dalam pandangan penelitian, laporan dan pedoman asosiasi profesi, laporan, komisi, peraturan, dan perundang-undangan. Konteks kebijakan publik, pendekatan dan kebijakan inisial. Abstrak bab ini merangkum proses pembuatan kebijakan dan kebijakan konteks penyakit Alzheimer atau AD dan meragukan berbagai macam masalah di sekitarnya. Ini mengkaji mengapa AD menjanjikan untuk menjadi tantangan kebijakan di masa depan karena prevalensi dan biaya ekonominya meningkat. Itu merinci biaya ekonomi dan sosial AD dan menggambarkan bagaimana biaya tersebut mengancam sistem perawatan kesehatan yang bangkrut kecuali kita mengembangkannya secara memadai. Kebijakan antisipasi untuk mengalami masalah yang mereka angkat. Banyaknya juga meneliti dan penelitian untuk DA dibandingkan dengan penyakit lain dan meragukan inisiatif kebijakan terbaru, komisi dan asosiasi, laporan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkannya. Perpindahan AD ke dominan kebijakan membawa politik ke garis depan, musyawarah dan perpecahan, dan menempatkan penyelesaian masalah di lingkungan politik kelompok kepentingan. Mengingat tingginya ekonomi, sosial, dan personal taruhan seputar AD,
Konflik tidak dapat dihindari karena setiap kelompok memilikinya tuntutan sendiri. AD harus bersaingan tidak hanya dengan bidang non-kesehatan untuk mendapatkannya berbagai bagian dari sumber daya masyarakat, tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan perhatian publik dan dukungan politik dengan penyebab yang sangat terorganisir seperti kanker payudara dan AIDS serta jenis demensial lainnya. Dan juga dalam AD ada pertempuran konstan di antara mereka yang memiliki teori AD yang berbeda untuk berbagai mereka pandangan penelitian, dan di antara penelitian kesehatan masyarakat dan prioritas perawatan. Mengingat kompleksasi AD dan banyaknya pihak dengan kebutuhan khusus dan tuntutan front politik yang bersatu tidak mungkin, apalagi karena taruhan ekonominya besar yang terlibat. Tekanan kebijakan seputar AD insan di berbagai bidang seringkali membuat pembuatan kebijakan tidak mampu atau tidak mau terlibat. Pembuatan kebijakan untuk penyakit Alzheimer. Kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 3 tipe dasar: regulasi, distribusi, dan redistribusi. Kebijakan peraturan memberikan batasan atau pembatasan tindakan kelompok atau individu. Mereka memberikan aturan perilaku dengan sanksi yang didukung oleh otoritas pemerintah. Kebijakan distributif didasarkan pada pengertian barang publik, misalnya barang dan jasa yang menguntungkan semua warga negara, tetapi kemungkinan kecil dicapai oleh tindakan seluler individu karena kurangnya sumber daya yang memadai. Aktivitas pemerintah yang cukup besar berputar seputar penyediaan layanan publik, seringkali tanpa kontroversi yang tidak semestinya, sampai kelengkapan memaksa peraturan dibuat kelompok mana mendapatkan apa barang. Kebijakan distribusi sebaiknya pada dasar kontroversial karena mereka mewakili keputusan pemerintah untuk mengubah distribusi kekayaan atau properti di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Masalah kebijakan kritis lainnya melibatkan pertanyaan tentang keadaan distributif, terutama menyangkut akses ke layanan yang banyak di antaranya mahal kemungkinan akan menjadi lebih parah lagi dengan semakin banyaknya pengobatan setelah jalan yang memungkinkan memperpanjangkan umur tetapi hanya menambah sedikit kualitas. Meskipun terlalu dini untuk berspekulatif tentang biaya dan manfaat relatif dari AD yang belum berkembang, perawatan secara kumulatif biayanya akan tinggi. Dengan demikian, intervensi ini juga menimbulkan pertanyaan siapa yang mendapatkan prioritas tinggi untuk penggunaan ini. Produser, apakah pengusaha asuransi harus membayar apa yang mungkin perawatan eksperimental, dan sejauh mana pemerintah dapat atau seharusnya mengatur penggunaannya. Jika akses ini adil dan cukup universal, bagaimana caranya? Apakah ini akan ditandai? Area kebijakan utama AD meliputi pendanaan penelitian. Kebijakan pendanaan sangat penting untuk
penelitian tentang penyebab AD, cara mencegahnya, cara mendeteksinya secara dini atau akurat, dan bagaimana memperlambat jika tidak menyembuhkan itu. Kesehatan kebijakan, penyabaran, dan fungsi regulasi di media dan memiliki implikasi langsung bagi orang yang hidup dengan AD yang adalah pengguna perawatan akun terberat. Layanan dan dukungan perawatan jangka panjang, kebijakan pembayaran untuk panti jompo, dan strategi untuk mendukung kehidupan komunitas sangat penting bagi pasien DA. Sekitar 75% di antaranya akan menghabiskan waktu di panti jompo pada tahap tertentu. Ketakutan akan penyakit Alzheimer. Sementara banyak orang Amerika khawatir tentang tetap sehat secara fisik saat mereka menghadapi usia tua, kehilangan kemampuan mental mereka adalah ketakutan terbesar mereka. NAPA menyerukan rencana strategi nasionalitas Badan Federal untuk mengatasi krisis AD yang semakin meningkat dan memadai. Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau DHHS untuk mendirikan proyek Alzheimer Nasional untuk 1. Membuat dan melihat rencana nasional penanggulangan AD yang terintegrasi. 2. Mengkoordinasikan penelitian dan layanan AD di seluruh badan federal. 3. Mempercepat perkembangan pengobatan untuk mencegah, menghentikan atau mengabaikan jalurnya. Undang-undang tersebut juga membentuk Dewan Penasihat Penelitian Alzheimer, Perawatan dan Layanan Dewan Penasihat, dan membutuhkan Sekretaris DHHS bekerja sama dengan Dewan Penasihat untuk membuat dan memelihara rencana nasional untuk mengatasi penyakit Alzheimer. Biaya ekonomi dan sosial penyakit Alzheimer. Karena kebanyakan orang dengan DA berusia di atas 65 tahun, Medicare menanggung sebagian besar biaya perawatan kesehatan untuk menggunakan extend perawatan berbasis rumah sakit. Demikian pula karena pasien DA membutuhkan LTC yang diperpanjang dan seringkali hidup lebih lama dari mereka, aset Medicare membayar lebih dari 60 pasien perawatan di rumah jompo. Pandangan penelitian untuk penyakit Alzheimer telah terjadi peningkatan dalam komitmen federal untuk penelitian AD di beberapa tahun terakhir, mencerminkan kepentingan nasional yang semakin meningkat. Pada tahun 2011, Kongres memperkarsai proyek Alzheimer Nasional yang mengatakan nasional rencana penanggulangan penyakit Alzheimer pada tahun 2012 yang mendapatkan target tahun 2025 untuk mengembangkan metode pencegahan dan pengobatan yang efektif. Pendekatan kesehatan masyarakat untuk Alzheimer penyakit. Abstrak
pergeseran beban penyakit menuju kondisi kronis jangka panjang seperti AD bersama dengan tingginya biaya perawatan akan pada populasi yang menua menyebabkan kebangkitan minat dan promosi kesehatan dan kebijakan pencegahan dan biaya di banyak negara. Sekian isi pemaparan dari review buku 3 dari saya. Sekali lagi